Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para youtuber, eh, untuk para youtuber tim mencari langkah, salam satu jiwa. Di sore hari ini saya ingin membicarakan tentang ngasih di hal kebatinannya. Untuk para youtuber saya dan untuk yang ingin bergabung, silahkan klik tombol loncengnya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga agar tidak tertinggal video update terbaru saya. Intralanya, salam sedulur, salam satu jiwa. Di sini saya ingin mengutarakan tentang hal kebatinan, bagaimana tata caranya untuk menyikapi pembersihan badan dan tata cara pelaksanaannya. Ingat, untuk membersihkan diri itu kita mandi pada malam hari, itu pada jam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin menjalankan pembersihan diri itu tahap awal. Setelah mandi kita harus melakukan mandi jam 12, jam 23.30, keramas dengan niat untuk membersihkan diri, hati dan pikiran. Setelah kita selesai mandi, kita ngambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, kita langsung sholat. Pas jam 12 kita menjalankan sholat. Berhubung sholat itu pukul jam 2.00, jadi ya kita cuma bisa itu aja, ngambil sholat hajat. Biasa menang hmm. Setelah kita melakukan sholat hajat, kita jangan lupa utamakan tawasul pada guru-guru, para ajengan dan leluhur kita. Jangan lupa pada guru-guru kita juga, dan pada para waliullah juga, para orang tua kita, mbah buyut kita yang telah mendahului kita, atau jika ada orang tua kita yang sudah meninggal, ya kita hadiahkan. Itulah. Setelah itu barulah kita zikir. Yang disebut zikir taubat itu kita membaca istighfar. Usahakan istighfar itu ada sekitar 1000 kali istighfar. Kita menjalani itu sampai 7 hari. Tapi kalau mandinya kita nggak mungkin mandi malam terus, cuman itu aja untuk pembersihan badan tuh, cuma hanya untuk pembersihan badan aja. Kalau hari berikutnya itu kita ambil sholatnya, dan usahakan sholat maghrib itu, di waktu sholat maghrib itu, ba'da sholat maghrib kita melakukan zikir. Zikirnya itu ada zikir la ilaha illallah. Itu kalau bisa setelah zikir itu ya, pokoknya tawasulnya juga jangan lupa. Setelah pada maghrib itu kita utamakan, dan tawasulnya juga harus seperti awalnya.
setelah zikir la ilaha illallah sampai masuk isya, kita bisa rehat sebentar melaksanakan sholat isya. Setelah melaksanakan sholat isya bisa kita lanjut lagi. Setelah kita lanjut lagi, kita bisa kirim tawasulan lagi, berdoa lagi, bermunajat lagi, dan berzikir. Dalam berzikir itu kita harus fokus. Yang disebut fokus, kita dengan satu kunci fokus itu ada jika kita memejamkan mata. Kita pejamkan mata, duduknya juga harus tegap seperti ini, duduknya bersila itu. Dan terus kalau bisa sampai ketemu sholat hajat ya bagus, cuma kalau nggak kuat ya sampai jam 9 atau jam 10. Tapi angka baiknya kalau bisa sampai jam 11. Ingat, dalam perjalanan spiritual, dalam perjalanan pembukaan mata batin itu tidak mudah. Saya terangkan lagi, dalam pembelajaran olah batin tidak ada yang mudah. Tidak ada lah model yang langsung instan jadi, nggak ada. Ada, cuman melalui iblis bisa. Saya yakin itu iblis yang melakukannya. Zaman sekarang hati-hati, tangan-tangan iblis banyak yang udah bergerak. Untuk para pemula dalam pembelajaran ini harus hati-hati. Dan dalam pembelajaran awal kita bisa langsung bisa lihat. Nah, itu memang udah bisa melihat, tapi kita harus kontrol lagi, jadi kita bisa ini ulang lagi. Bisa kita udah ulang, karena apa? Bukan karena aku kurang yakin, karena kita harus tahu siapa yang membimbing kita, siapa yang memberi itu penglihatan. Karena setiap itu pasti ada campur tangan iblis, campur tangan jin. Iblis lah yang ikut campur, itu udah pasti. Nah, itu kita harus bisa diulang lagi. Dan pada waktunya nanti saya akan buka semua secara live stream, langsung live. Saya akan utarakan melalui live. Kita akan belajar bersama melalui live nanti. Jika sudah mencapai 1000 subscriber saya, sudah mencapai 1000 dan jam tayangnya di atas 4000, itu saya bisa live. Akan saya tunjukkan semua tata cara bagaimana, dan itu akan ada langsung praktek langsung di live itu. Tapi mungkin nggak di sini, tapi di daerah Jawa Tengah saya akan melaksanakan itu jika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya. Jika ingin bergabung silahkan para sedulur semuanya yang menonton YouTube saya ini. Ya, mudah-mudahan para sedulur semua bisa membuka mata batin dengan keikhlasan dan ketulusannya, dan dengan niat yang ikhlas. Itu bisa, insya Allah itu bisa terbuka. Dan saya harap semua para YouTuber saya dan belum bergabung silahkan bergabung, karena saya tidak akan menunjukkan sesuatu. Akan saya buka semua, tapi tidak waktu sekarang ini. Nantilah kalau sudah mencukupi subscriber saya, akan saya live streaming langsung. Pasti akan saya live. Kalau sudah mencapai waktunya, sudah bisa live, saya langsung live.
saya akan live pada malam jam 23.30 sehingga selesai, dan kita akan bersama-sama berdoa memohon agar kita bisa melihat alam semesta ini, yaitu alam gaib. Semoga Allah memberikan apa yang kita inginkan itu. Dan untuk para YouTuber saya yang sudah ada, terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih sudah bergabung di channel saya Mencari Angka dengan saya Indralaya. Terima kasih atas partisipasi para sedulur semua yang telah menyaksikan acara saya ini. Insya Allah akan saya buka semua tentang hal kebatinan. Karena semua itu hak Allah, jadi akan saya berikan. Semoga bisa baik untuk kita dan baik untuk semua orang, berguna untuk diri kita, berguna untuk diri orang dan keluarga kita. Amin. Allahumma. Saya ingin para sedulur semua bisa saling berbagi dan saling ngasih asuh. Apa asih asuh itu? Kita asah berarti kita bareng-bareng berbagi pengalaman. Asuh kita kalau asuhnya kita sama-sama mengasuh, membimbing. Asih kita sama-sama harus saling mengasihi. Bagaimana cara kita mengasihi? Yaitu jangan kita mengasihi enggak pandang bulu, entah siapapun dia. Binatang pun kita pun harus, terkecuali binatang yang hendak mencelakai kita, itu beda lagi. Untuk para sedulur semua, YouTuber saya dan para penonton semua yang menonton acara saya ini, channel saya ini, semoga kalian semua diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohaninya, dan diberikan keberkahan, diberikan kesabaran, dan diberikan ketabahan untuk menjalani semua apa yang kita jalani saat ini. Semoga para sedulur semua bisa mengerti dan memahami, karena semua ujian itu adanya pada diri kita. Hati itu adanya, godaan hati kita itu ada badan kita, godaan kita dari anggota tubuh itu. Kalau hati kita insya Allah ya nggak begitu bersih, yang penting istilah agak bersih lah, kita bisa mengimbangi tubuh kita. Untuk para sedulur semua, semoga dengan mendengarkan cerita saya ini, semoga bisa bermanfaat bagi sedulur semua. Dan saya akan melakukan live jika semua sudah mencapai dan waktunya kalau saya sudah bisa live, saya akan live langsung untuk agar semua bisa tahu bagaimana tata cara mengolah batin dan tata caranya kita mengolah batin. Akan saya
live-kan nanti kalau sudah waktunya, dan saya pasti akan melaksanakan itu. Untuk para subscriber saya, jangan terburu-buru, karena semua perlu waktu dan semua itu harus ada proses. Nggak ada yang harus menjalankan sesuatu tuh langsung bisa jadi, nggak ada, mustahil, kecuali dari iblis, nggak ada. Karena kebanyakan zaman sekarang orang maunya yang instan ada, yaitu jadi dia tidak bisa meredam emosinya, dia tidak bisa meredam amarah. Karena kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Terberatnya itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada beberapa macam. Ya, sekiranya seperti itu para sedulur. Semoga para sedulur semua bisa mengerti dan memahami apa yang saya maksud. Dan untuk para penonton channel saya ini, jika ingin bergabung. Jika tidak, ya jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik. Saya tidak memaksa untuk bergabung, tapi komen bisa boleh, tapi secara baik. Ya, mohon maaf para sedulur semua. Sekarang saya akan akhiri video saya sekarang ini, dan jangan lupa di subscribe channel Mencari Langkah dan nyalakan notifikasi loncengnya, juga di share ke teman-teman prosedur semua, teman-teman sosmed ataupun WA yang lainnya. Sekian dari saya, Indralaya, dan jangan lupa subscribe dan komen, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa melihat update terbaru video-video dari channel Mencari Langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Salam.